Subuh ini kita sudah masuk pada hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Berarti kita sedang berada pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Tentu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Ada sebuah amal yang ditekankan betul oleh Rasulullah, tak pernah beliau tinggalkan, dilanjutkan oleh istri-istrinya, yaitu i'tikaf. Tapi dalam hadis yang kita sampaikan subuh hari ini ada suatu amal yang paling baik, amal yang paling afdal. Disebutkan secara umum. Rasul tidak menyebutkan i'tikaf dalam hadis ini sebagai amal terbaik. Tidak pula menyebutkan tilawah Al-Quran sebagai amal terbaik. Juga tidak menyebutkan sholat malam sebagai amal terbaik. Berarti amal ini adalah amal yang paling baik dan bisa melingkupi amal-amal yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika dia menafsirkan sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Mau ndak aku kabarkan kepada kalian suatu amal yang terbaik dari amal-amal kalian. Dalam hadis ini beliau mengatakan dengan kata unabbiukum, dari kata nabba'a. Itu adalah bermakna menyampaikan berita besar, berita penting. Sehingga seorang nabi dikatakan sebagai seorang nabi karena dia membawa berita penting. Seorang nabi membawa berita penting, berita tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tak ada lagi berita yang lebih penting selain daripada berita tentang Allah, iman kepada hari akhir dan iman-iman yang lain, atau tentang syariat ini. Dalam hadis ini beliau mengatakan, "Ala unabbiukum." Mau ndak aku beritahukan kepada kalian sebuah berita penting tentang suatu amal terbaik dari amal-amal kalian. Wa huwa azka lakum inda malikikum. Bukan hanya sekedar amal terbaik, amal ini adalah amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Karena amal ini kalau kita pikir relatif tidak terjangkau oleh riya. Karena yang paling merusak amal itu riya. Kalau sudah riya habis pahala amalnya. Amal ini itu sedikit sekali kemungkinan akan digerogoti oleh riya. Sehingga Rasul mengatakan, "Wa wa'azkalakum inda malikikum." Dia amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Bukan hanya itu, wa huwa arfa'ukum lidarajatikum. Amal ini amal yang paling mengangkat derajat kalian. Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, wa huwa khairul lakum min inta'iz zahabi wal waraq. Amal ini lebih baik bagi kalian daripada memberikan emas dan perak. Bahkan bukan hanya itu, Rasul mengatakan lagi, wa huwa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan amal ini lebih baik bagi kalian daripada saat kalian bertemu dengan musuh di medan perang, sehingga kalian bisa menebas leher mereka, mereka pun juga bisa memenggal leher kalian. Berarti saat jihad. Ini luar biasa amalnya. Kalau kita ulang lagi berapa kebaikan di sini. Pertama, amal terbaik. Yang kedua, amal yang paling suci. Yang ketiga, amal yang paling mengangkat derajat di sisi Allah. Yang keempat, amal yang lebih baik daripada mensedekahkan emas dan perak. Yang kelima, amal yang lebih baik daripada berperang secara fisik langsung berhadapan dengan musuh, yang mana kalian bisa membunuh mereka, mereka pun juga bisa membunuh kalian.
Itulah amal terbaik. Apa itu? Qalu wa ma huwa ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya, apa amal itu ya Rasulullah? Qal wa zikrullahi azza wa jalla. Amal itu adalah zikir mengingat Allah azza wa jalla. Itulah amal terbaik. Tidak disebutkan intikab karena hadisnya berupa umum. Kalau begitu, tentu orang yang cerdas saat-saat yang penting, saat-saat yang paling penting untuk beramal akan memilih amal yang paling penting pula. Itulah berzikir. Membaca Al-Quran itu adalah zikir, karena seluruh ayat Al-Quran itu adalah zikir. Bahkan nama lain daripada Al-Quran itu adalah az-zikr. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, az-zikr, dan kami pula yang memeliharanya. Jadi semua bacaan Al-Quran itu adalah zikir. Maka nikmatilah bacaan Al-Quran itu dengan kehadiran hati. Artinya menghadirkan Allah di hati kita, selalu merasa diawasi, yakin. Itu bagian daripada zikir. Saat baca Al-Quran, hati kita connect kepada Allah. Membaca kalamnya dengan pelan-pelan, menikmati maknanya, meresapi dalam hati kita. Itu zikir. Intinya kehadiran hati akan Allah Subhanahu wa taala dan lakukan sebanyak mungkin. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yazkurullah fi kulli ahyanihi. Beliau berzikir mengingat Allah pada setiap keadaannya. Bukan berarti berzikir itu mesti pikiran kita mengingat Allah terus, tidak begitu. Tapi hati kita tunduk, hati kita selalu merasa diawasi dan selalu ingat kepada Allah. Bukan berarti pikiran fokus terus. Sebab makna zikir itu juga tercakup kepada kita berpikir merenung tentang ayat-ayat Allah, bukan hanya tentang kekuasaannya, bahkan bukan hanya zatnya. Bukankah dalam sholat kita boleh mengingat tentang aturan hutang piutang? Nah, itu kan boleh, karena ada ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, maka tulislah, dan hendaklah penulis itu menulis dengan adil. Ini boleh dibaca dalam sholat. Berarti ketika sholat kita mengingat inilah aturan Allah tentang hutang piutang. Nah, jadi zikir, sholat itu juga zikir, semuanya zikir. Maka nikmatilah sholat itu. Baca dengan pelan-pelan ayat-ayatnya, terutama surah Al-Fatihah. Dan begitu juga bagi imam, sering mungkin saat membaca Al-Fatihah pada rakaat sir itu agak lebih cepat. Ini rasanya kurang bisa kita nikmati. Karena itu baca Al-Fatihah baik pada waktu sir, pada waktu jahar, itu kan tidak ada perbedaan. Jadi usahakan agak pelan, khusus untuk Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah bagian daripada rukun sholat, kecuali menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah, asalkan membaca ayat mana saja dalam sholat itu sudah sah sholatnya. Tapi bagi yang lain, Al-Fatihah adalah bagian daripada rukun sholat. Karena dalam hadis disebutkan dalam sebuah hadis ahad, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi bagi Abu Hanifah, hadis itu tidak diamalkan karena sifatnya ahad, bertentangan dengan keumuman ayat dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Nah, jadi kita nikmati zikir dalam sholat itu. Bacaannya jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lambat, tapi bisa kita nikmati. Yang penting ada kehadiran hati saat membaca, apalagi saat sholat. Dan gerakan-gerakan sholat pun itu semuanya tentu juga bagian daripada berzikir mengingat Allah. Hadirin dirahmati Allah, banyak lagi ibadah lain yang tentu
menjadi pilihan utama kita di dalam bulan Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan ini. Jadi ada i'tikaf. I'tikaf juga harus berisi zikir. Yang berdiam diri dalam masjid, hendaklah memperbanyak zikir. Salatnya, tilawah Al-Qur'annya. Jangan memperbanyak cerita-cerita tentang dunia. Tilawah Al-Quran dan zikir-zikir yang sifatnya umum. Nah, inilah makna hadis yang menyebutkan amalan terbaik itu adalah zikrullahi azza wa jalla. Bagi yang mungkin punya halangan untuk ke masjid, mungkin ada keluarga yang sakit yang harus ditungguin di rumah sakit, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena tugas wajib seperti PNS, mesti masuk ke kantor. Itu juga bisa, karena zikir ini tidak memakan atau memerlukan tempat khusus. Dimanapun kita bisa berzikir. Yang penting selalu hadirkan hati itu mengingat Allah walaupun di tempat kerja. Bahkan pekerjaan itu sendiri hendaklah dilingkupi oleh zikir kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.